agama Kristen, yang lain mohon menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, di sini ketua kelas semua hadir. Ada yang nanti di sini baru tulis yang tidak hadir lalu kasih ini. Ya di sini sebelum kita mulai pada materi hari ini, Ibu mau tanya materi minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Bisa ada tentang kata atau eksponen. Iya. Kata atau eksponen. Nah untuk hari ini kita akan lanjut dengan materi tentang logaritma. Ya. Di dalam logaritma ini kita akan bahas untuk 2 poin. Yang pertama definisi logaritma dan yang kedua itu sifat-sifat logaritma. Iya. Tapi sebelum itu di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai di hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan definisi logaritma serta mengonversi bentuk eksponensial ke bentuk logaritma dan sebaliknya. Dan yang kedua, siswa dapat menggunakan sifat-sifat logaritma seperti sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembangkatan pada untuk menyederhanakan menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi logaritma. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan definisi logaritma. Nah, ada yang tahu apa itu logaritma? Ya, logaritma itu ditetapkan untuk mencari pangkat dari persamaan perpangkatan. Ulang, logaritma itu ditetapkan untuk mencari pangkat dari persamaan perpangkatan. Di mana jika A pangkat X sama dengan B, maka A log B sama dengan X. Yang berikut, jika A log B sama dengan X, maka A pangkat X sama dengan B. Dengan B lebih dari 0 dan A lebih dari 0. Untuk A tidak sama dengan 1. Untuk diketahui A-nya adalah basis, B-nya adalah numerus, X adalah hasil. Oke, lanjut. Langsung aja kita masuk pada contoh soal, yaitu nyatakan bentuk eksponen berikut di dalam bentuk logaritma. Dan di mana untuk contoh soalnya yang pertama A 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9 ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Ada yang bisa? Maka akan seperti 3 log 9 sama dengan 2, di mana 3 adalah basis
dan 9 adalah numerus dan 2 adalah rasio. Ya. Ulang lagi contoh yang kedua. Misalnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Basisnya berapa? Basisnya 2, numeriknya 32, dan hasilnya adalah 5. Oke, paham? Satu lagi. Misalnya 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Maka akan jadi 10 log 10.000 sama dengan 4. Kemudian diubah menjadi log 10.000 sama dengan 4. Nah, di sini kenapa 10 dihilangkan? Ya, untuk catatan bahwa untuk notasi logaritma dengan baris 10 dengan basis 10, ini 10 basis, biasanya tidak perlu dituliskan basisnya. Oke, jadi 10 kita hilangkan saja. Paham? Oke, lanjut. Nah, dengan menggunakan definisi logaritma, tentukan nilai X berikut ini. Misalnya, contoh yang pertama, 2 log 8 sama dengan X. Ada yang bisa menyelesaikan ini? 2 log 8 sama dengan X. Maka kita tulis 2X sama dengan 8. Maka 2X sama dengan berapa? 2 dipangkatkan berapa? Hasilnya 8. 2 dipangkatkan 3. 2 dipangkatkan 3. Hasilnya 8. Maka X sama dengan 3. Paham? Ada yang bingung? Tidak itu. Coba. Ya, boleh ditanya. Dapat 2 sama dengan 3 tidak berarti. 3X sama dengan 3. Ya, karena 2 dengan 2 otomatis maka sisa X maka X dengan 3. Oke? Paham? Berikut. Satu contoh lagi. Untuk dia B 625 sama dengan X. Yang pertama 5X sama dengan 625. Maka 5X sama dengan 5 dipangkatkan berapa? Hasilnya 625. 5 dipangkatkan 4. Betul? 5 kali 5 kali 5 kali 5 625. Benar? Iya. Lanjut. Maka X sama dengan 4. Oke, karena 5 dan 5 habis. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, lanjut. Yang kedua, kita masuk pada sifat-sifat. Sifat-sifat. Di sini sifat-sifat ada 4 sifat yang kita bahas hari ini. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Yang pertama, sifat penjumlahan. Untuk rumus sifat penjumlahan yaitu A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Yang kedua, sifat pengurangan. Untuk rumusnya A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C.
Permisi. Sifat perkalian. Rumusnya yaitu A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Yang keempat yaitu sifat perpangkatan, yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikalikan A log B. Jadi ini rumus untuk sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal agar lebih mudah dipahami. Soal yang pertama. Dua log 3 tambah 2 log 10 sama dengan ini sifat apa ini? Sifat penjumlahan. Karena di sini tambah maka ini sifat penjumlahan. Nah, maka kita pakai rumus yang ini. Maka akan jadi 2 ini sudah 2 log 3 tambah 2 log 10 sama dengan A-nya diketahui berapa? A-nya diketahui 2. Maka 2 log ini lucu. 2 log kemudian dikalikan dengan B-nya berapa? 3 dikalikan dengan C-nya 10. Maka sama dengan 2 log 3 kali 10 30. 3 kali 10 30. Oke, maka ada nomor pangkat berapa hasilnya 30? Tidak ada, no? Jadi cukup hasilnya sampai di sini. Jadi 2 log 3 tambah 2 log 10 hasilnya 2 log 30. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. 3 log 81 dikurangi 3 log 27 sama dengan ini sifat apa ini? Pengurangan. Oke, sifat pengurangan. Maka kita akan pakai rumus yang ini yaitu 3 log 1 dikurangi 3 log 27 maka A yang diketahui adalah 3 log B-nya berapa? 81. B 81 per C-nya 27. Maka sama dengan 3 log 81 bagi 27 berapa? 81 per 27 sama dengan 3. Benar? 3. Maka sama dengan 1. 3 bagi 3. Ya. Paham? Lanjut. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu soal yang ketiga yaitu 5 log 7 dikalikan dengan 7 log 25 sama dengan untuk rumusnya yaitu perkalian. Maka di sini A log C berarti di sini numerik dengan basis sama. Jadi kita potong habis. Maka yang kita tulis sisanya 5 log 25. Oke, maka sama dengan 5 pangkat berapa hasilnya 25? 5 pangkat 2. Oke,
5 pangkat 2. Maka hasilnya 2. Oke, paham? Lanjut. Soal yang keempat. Berpangkatan. 3/1/27 sama dengan misalnya tentukan nilai dari 3/1/27. Kita pakai rumus perpangkatan. Maka 1/27, maka hasilnya 3/1/27 diubah menjadi 1/3 pangkat 3. Betul? 1/3 pangkat 3. Nah, selanjutnya sama dengan 1/3 pangkatan 3 berapa? Jadinya 3 pangkat negatif 1 dipangkat lagi dengan 3. Maka sama dengan 3 kalau dipangkat kita kalikan. Maka hasilnya 3 negatif ini dikalikan. Maka negatif 3. Maka sama dengan 3. Maka maaf salah. Nih, untuk pangkat ini kita pindahkan ke depan. Untuk pangkat ini kita pindahkan ke depan, maka negatif 3 dikalikan dengan 3 gitu. Maka sama dengan negatif 3 dikalikan dengan 3/3 1. Toh 3/3 1. Maka sama dengan negatif 3 kali 1 maka sama dengan negatif 3. Jadi ini hasil dari 3/1/27 sama dengan negatif 3. Oke. Ada yang sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Sekarang Ibu minta kalian ikut dalam 2 kelompok. Nah, di tangan Ibu ini ada KPD yang harus kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Setelah itu ditentukan salah satu untuk maju ke depan untuk presentasi ya. Yang tidak paham boleh ditanya. Itu ada contohnya di depan boleh lihat. Kalau yang belum paham juga boleh ditanya. Ini rumus.
Ya, silakan. Jadi teman-teman, soal yang pertama 5 log 8 kali 8 log 125 sama dengan 5 log 125, karena kita cari berapa yang dikalikan dengan sebanyak 5 3 kali, yaitu 3 pangkat 5, jadi hasilnya 125. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang keliru? Boleh dibilang? Rumusnya kan ini. Rumusnya ini, jadi A log B tambah sini juga A log C, berarti jadi 5 log 8 kali 105. Ini berarti 5 8 kali 125 sama dengan berapa? 5 log jadi 5 log berapa? 5 log 8 kali 125 1000. 8 kali 125. Oh, salah. Ini untuk itu berkalian. Berarti ini kan numeriknya yang masih sama, jadi potong habis. Iya, betul Kak. Clear. Jadi ya, jadi 105. Jadi dapatnya biar oke, 105. Terima kasih. Lanjut. Lanjut. Sama. Nomor 2. Teman-teman, untuk soalnya yaitu 8 log 54 ditambah dengan 8 log 13 sama dengan 8 log 54 dikali dengan 13, yaitu 8 log 702. 8 pangkat berapa hasilnya 702? Ada nggak sih? 8 pangkat berapa hasilnya 702? Ada? Dan pangkat berapa hasilnya 702? 8 pangkat ada? Kalau dengan berarti sampai di sini saja toh. Jangan bingung-bingung boleh. Oke, terima kasih. Lanjut soal berikut.
25. Jadi sama dengan 5 kali 25 sama dengan hasilnya 5 log 100. 5 kali 25 hasilnya 125. Maka di sini 5 pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3 125, maka hasilnya 3. Yang berikut 7 log 70 sama 7 log 70 kurang 7 log 14 sama dengan 7 log 70 per 14 jadi 70 kali 14 sama dengan 5. Jadi di sini 7 log 5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Semua sudah paham ya? Oke. Karena semua sudah paham, maka ada yang mau berikan kesimpulan dari materi ini? Siapa? Kesimpulan dari materi ini? Saya itu. Ya, silakan. Ya, baik, dengan memahami sifat-sifat logaritma, kita dapat menyederhanakan berbagai perhitungan dan memecahkan permasalahan dengan lebih efisien. Ya, jadi itu kesimpulan dari logaritma. Di mana dengan memahami sifat-sifat logaritma, kita dapat menyederhanakan berbagai perhitungan dan memecahkan persamaan dengan lebih efisien. Jadi itu kesimpulan. Nah, sekarang Ibu mau memberikan 2 soal sebagai tugas kerja di rumah untuk evaluasi. Boleh ditulis soalnya? Ya, soal yang pertama, 2 log 15 ditambah 2 log 10 sama dengan titik-titik. Soal yang kedua, 3 log 30 dikurangi 3 log 15. Ya, itu saja 2 contoh soal yang minggu depan kumpul sebagai evaluasi bersama. Ya, mungkin saya merasa untuk materi hari ini kalian sudah sangat paham, dan materi kita mungkin sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan lanjut dengan materi persamaan logaritma. Oke? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran di hari ini minta satu orang untuk bawa kita dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa saja. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, terima kasih untuk partisipasi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.